Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada para siswa kelas 11 pada kesempatan ini, yang pertama ingin saya sampaikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan dan semoga kita sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kedua, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik yang saya banggakan, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada siapapun. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai Muslim yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia, yakni materi kelas 11 semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema melaksanakan perawatan jenazah. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini, siswa dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itulah tujuan pembelajaran pada kali ini. Mari kita bahas satu persatu tentang kewajiban yang hidup terhadap yang meninggal. Yang pertama adalah tentang pengurusan jenazah. Apa itu pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah yang meliputi 4 kegiatan. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyalatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. 2. Melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. 3. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. 4. Membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. 5. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang keenam adalah membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua adalah memandikan jenazah. Ada beberapa syarat jenazah yang dimandikan. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian.
Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga, bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazah adalah 1. Muslim, berakal, dan balik. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Kepribadiannya jujur dan soleh. 4. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. 5. Jenis kelamin sama. Jenis laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Nah, tentang memandikan jenazah harus diperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidrun atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Kemudian bagaimana tata cara memandikan jenazah? 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Artinya tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun sidr atau bidara atau larutan kapur barus. 4. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. 6. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. 7. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. 8. Terakhir disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sidr atau bidara jika dikucek maka akan keluar buih atau busanya yang berfungsi sebagai sampo untuk menetralisir bau. Setelah 2 jam dari kematian, maka mayat sudah mulai proses pembusukan. Kemudian prosesi berikutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara lain antara batas minimal dan batas sempurna.
Kemudian kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Berikutnya, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Lanjut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kemudian berikutnya mengkafani jenazah. Bagaimana tata cara mengkafani jenazah laki-laki? Yakni yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang, di antaranya hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur, yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Kemudian ketentuan kain kafan jenazah perempuan yang terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. 1. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. 2. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. 3. Lembar ketiga sebagai baju kurung. 4. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. 5. Lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib
Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. 8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Kemudian berikutnya adalah tentang mensolatkan jenazah. Nah, tentang mensolatkan jenazah ini ada pihak yang paling utama mensolatkan jenazah, yaitu 1. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. 2. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. 3. Orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. 4. Anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. 5. Keluarga terdekat. Dan 6. Kaum muslimin seluruhnya. Syarat sholat jenazah. 1. Suci dari hadas besar dan kecil. Suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. 2. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya atau pusar. 3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat ghaib. Masih terkait mensolatkan jenazah, sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat duhur atau asyar. 3. Membaca ta'awud terlebih dahulu. 4. Disunatkan banyak jamaahnya atau makmum, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Rukun sholat jenazah. 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Salam setelah takbir keempat. Nah, sekarang kita praktek mensolatkan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Jika mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah atau pusar.
Kemudian imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau shaf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang kemudian niat, ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'mumal lillahi ta'ala. Ini apabila niat untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk jenazah perempuan, niatnya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'mumal lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir pertama atau takbiratul ihram dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua dan selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal adalah bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Terus dilanjut dengan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang saya banggakan, setelah dimandikan, dikafani, kemudian kita lanjut dengan menguburkan jenazah. Sunnah menguburkan. 1. Menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. 2. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. 3. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. 4. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat atau bagi jenazah muslim, bukan syak atau jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Ini syak. Jadi setelah kita membuat lubang, ya, kemudian di bagian tengahnya itu digali sedikit untuk posisi meletakkan badan jenazah. Kemudian
Kalau yang menggunakan liang lahat, maka di bagian paling depan atau sebelah barat itu dikasih lubang yang tujuannya adalah agar muka jenazah ini masuk ke dalam liang lahat. Kemudian 5, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Masih terkait menguburkan jenazah, tata cara menguburkan jenazah adalah 1. Waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni pertama, matahari baru saja terbit. Kita harus tunggu sampai matahari meninggi. 2, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. 3, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. 2, urutan dan tahapannya. 1, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. 3, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. 4, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. 5, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah ajaran tuntunan Rasulullah. Masih juga tentang menguburkan jenazah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Berikutnya, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Lanjut, setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Hadirin para peserta didik, materi berikutnya yang terakhir adalah tentang ziarah kubur. Kematian mengajarkan banyak hal agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat pasti maut akan datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Kemudian melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur juga dapat
dari peziarah, antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha turiqal qalbi wa tudmi'ul aini wa tudzakkiral akhirati wala taqulu hujran." Rawahul Hakim. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Nah, hikmah atau manfaat tentang perawatan jenazah. 1. Meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana atau sementara. 2. Menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup atau belum mati. 3. Gemar mensucikan diri sebelum disucikan atau dimandikan. 4. Menggugah kesadaran untuk menutup aurat atau berjilbab sebelum ditutup dengan kain kafan atau dijilbabi. 5. Baju atau pakaian luar termasuk kedudukan atau jabatan bukanlah hal utama, melainkan apa yang ditutupi yaitu hati atau iman. Karena ketika mati semua sama menggunakan kain kafan berwarna putih. 7. Menjaga sholat 5 waktu sebelum disolatkan. Sholatlah sebelum disolatkan. 8. Menyadarkan diri bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. 9. Menggugah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki atau harta benda dan sebagainya di jalan kebaikan. Karena kalau jasad sudah dikubur, maka semuanya tidak akan dibawa mati atau dibawa ke kubur. Para peserta didik kelas 11 yang saya banggakan, demikianlah uraian singkat tentang tata cara perawatan jenazah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kemudian juga menambah wawasan kalian untuk selalu belajar, dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.